kerja, ya, di mana lowongan yang paling banyak dibutuhkan adalah mereka yang lulusan SMA, SMK atau sederajat. Artinya yang fresh graduate, jadi mereka tuh belum punya pengalaman di mana-mana, tapi punya skill. Itu yang dibutuhkan. Jadi mungkin kalau dalam visi misi perusahaan tadi, ini belum otaknya belum tercemari lah gitu. Jadi mereka lebih polos, lebih murni dan lebih gampang mendidiknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hasil survei BPS Badan Pusat Statistik bahwa pengangguran itu lebih banyak sekarang ini ya adalah lulusan SMK. Nah, tapi datanya ada di Kadifhab, justru lowongan pekerjaan yang tersedia, justru lowongan pekerjaan yang tersedia itu untuk lulusan SMK. Itu tadi saya bilang mismatch tadi, nggak nyambung. Ya kan? Kita butuhkan teknik sipil yang ada stoknya elektro. Kita butuhkan teknik elektro yang ada sipil. Kita butuhkan teknik informatika yang ada beda-beda. Ya, ini yang harus konsep pendidikannya ini yang harus dirubah sehingga anak-anak kita tidak sia-sia 3 tahun belajar di SMK, nah tamat malah mereka tidak bermanfaat atau tidak bisa mengaktualisasi ilmunya sendiri. Kemudian ada juga karena ada gaji yang juga ditawarkan ya, misalkan ada yang cukup tinggi sekitar 3 sampai dengan 5 juta, ada yang di bawah 2 juta, ada yang di bawah 3 juta. Nah, ini macam-macam lah sehingga mereka juga tidak mau kerja. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang Pak, aduh susah, sukanya malah main handphone aja, main game, Pak. Lebih suka dia ketimbang bekerja. Nah, jadi itu yang menjadi kesalahan kita. Kemudian paling banyak sekarang ini yang dibutuhkan adalah mereka yang memahami IT, ya, sales, marketing dan jabatan lainnya. DKI banyak membutuhkan tenaga kerja dan beberapa profesi di Pulau Jawa yang dilihat dari kabupaten kota. Jakarta Selatan banyak menyediakan lowongan pekerjaan dan juga di kota Surabaya. Jadi Jakarta Selatan dan kota di Surabaya itu membutuhkan banyak pekerja dalam karir hak kita. Nah, problemnya ya untuk mengatasi ini banyak program dari pemerintah untuk Kementerian Tenaga Kerja sendiri. Program ini ditujukan untuk menggalakkan strategi link and match tadi, ya, antara meningkatkan kompetensi, penyedia informasi pasar kerja, kemudian juga layanan menempatkan tenaga kerja, dan juga Kementerian Tenaga Kerja sekarang ini sedang memperkuat regulasi dan pengawasan. Nah, saya melihat bahwa ya, pemerintah ini kan punya keterbatasan. Dulu isi undang-undang kita dengan akan melibatkan swasta. Karena balai latihan kerja kami itu dia punya paket yang disiapin pemerintah cuma 16 orang, satu paket itu 16 orang, ya kan? Nah, kalau yang membutuhkan ribuan orang kita nggak sanggup, makanya kita libatkan perusahaan. Nah, sekarang alhamdulillah ini kita nyambung ya, nanti ada program magang yang akan kita kerjasamakan dengan pihak-pihak swasta yang memang ada kaitannya. Nah, kita ini di Indonesia ini hebat Pak, ya, punya pabrik sepatu, punya pabrik pakaian, punya pabrik otomotif ya, Hyundai, Daihatsu, Toyota. Sekarang masuk lagi produk-produk Cina yang kita harus punya belajar elektrik, karena kan sekarang sudah mulai elektrik ya kan, listrik, mobil listrik ya kan. Ini harus sebenarnya kita harus sinkronkan gitu. Nah, ini sebenarnya tugas pemerintah yang menjadi koordinatornya, regulatornya pemerintah. Gitu. Ya, kadang-kadang kita ini cuma bisa masuk barang dari luar negeri, tapi tidak bisa merawat, gitu. Ya kan? Harusnya kita ciptakan, suruh perusahaan BYD itu, Cina-Cina itu, kamu didik anak-anak saya, bikin tempat pelatihannya, begitu. Cuman saya di Kementerian Tenaga Kerja nggak bisa meminta begitu. Yang bisa meminta itu Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian. Sebelum lo masuk, boleh meminta tentang bikin sekolah yang memfasilitasi untuk mengajari bagaimana anak-anak kami bisa merawat, menservis mobil produk Anda. Nah, itu baru top. Nah, ini ya, itulah sekedar gambaran.
ke depan ya dengan pemerintah Pak Prabowo yang tegas ini semua bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, harapan-harapan. Cuma memang sedikit menyerempet lagi soal MBG. Tadi saya diskusi dengan Wakil Kepala Badan MBG, Ibu Naniesta itu sahabat-sahabat. Bu, saya bilang, dalam pemberian bantuan MBG ini menyerempet sedikit ya. Itu tidak boleh ada zero accident. Ya, sedikit pun tidak boleh, harus nol. Kalau 0,1 misalkan dari sekian ratus juta itu cuma 10, kan tetap tidak boleh karena ini menyangkut safe, menyangkut keselamatan. Tidak boleh kita membandingkan, oh sudah sekian 10.000 SPBG ini kejadian cuma sedikit. Tidak boleh, harus zero accident. Makanya tadi Bu Nani sambil nangis dia diskusi ya Pak Wamen, nanti tolong doanya lah ya. Ya Presiden kita baik ya. Cuman pelaku usahanya yang brengsek semua ini. Sama stakeholdernya mengambil kebijakan ya. Akhirnya konsumsi lagi. Kenapa tuh tipis-tipis itu? Karena ini minta jatah sekian 100 perak, ini 100 perak, 100 perak. Pemikirlah si pemilik yayasan itu. Akhirnya yang ada di sosial media TikTok semangat yang tipis ini yang terjadi. Bangsa ini kaya Bu, tapi perampoknya juga banyak. Tapi mudah-mudahan saya minta doa ya, saya minta supportnya, moralnya teman-teman para kiai, para ustazah ini. Saya ini juga manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi alhamdulillah selama saya di Kementerian Tenaga Kerja, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Selama saya juga di Badan Halal, juga saya selalu dengan Pak BI. Kalau saya jalan kerja tugasnya, nggak ada urusan. Rezeki itu sudah Allah atur. Kita ketemu ini ada rezeki ini, ya, itu sudah rezeki. Rezeki itu bukan untuk materi, materinya nanti aja. Nah ini yang saya maksudkan, godaan itu banyak Pak. Ya, apalagi jadi pejabat itu godanya banyak sekali. Ya, nah, tapi mudah-mudahan ya insya Allah saya diberikan keridhaan sama Allah untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan ya kita tetap berkolaborasi untuk saling berdiskusi. Mungkin itu dari saya dan mudah-mudahan kita bisa diskusi. Nanti ada Ibu Misna yang secara teknis bisa membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.